Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi. Seperti biasa saya akan awali dengan satu persembahan pujian. Ku yakin Dia selalu, ku tahu Bapa di hadaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa di hadaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa di hadaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, sedihku mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa buat kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai pagi hari ini karena Tuhan kami sungguh baik dan selalu baik. Saya boleh merasakan kekuatan, kesehatan karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik buat semua jemaat. Tuhan baik buat kami semua anak Tuhan dimanapun kami berada. Melewati cobaan yang kami hadapi setiap saat, ada kebaikan-kebaikan Allah yang akan kami alami. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat cobaan yang kami alami. Karena itulah janji Tuhan buat kami. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar firman Allah menjadi berkat buat kami semua, baik jemaat yang di pusaka negara, bahkan siapapun yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Pembacaan pagi hari ini Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Raja Daud punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang indah, pengalaman yang manis dalam dia mengiring Tuhan. Dia sebagai seorang raja di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja umat pilihan Allah, umat Israel. Dan kalau kita melihat pernyataan daripada Daud lewat firman Allah ini, bahwa dikatakan setiap kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, ya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia
pelihara. Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara kita semua. Kalau kita perhatikan ayat ini, pernyataan Daud, dia katakan bahwa semua kekhawatiran kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, pasti bicara tentang kekhawatiran itu ada. Ada banyak kekhawatiran yang selalu membayangi pikiran kita, kehidupan kita umat manusia. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kebutuhan, khawatir tentang mungkin kesehatan, khawatir tentang musibah-musibah yang akan terjadi di hari akan datang. Dan ada begitu banyak yang dihadapi oleh umat manusia selama ada di dalam dunia ini, menghadapi semua amat yang luar biasa dalam dia menjalankan tugasnya sebagai raja. Dia katakan bahwa kekuatannya sebagai seorang raja yang besar, sebagai raja yang dipilih oleh Allah, tetapi yang dia andalkan adalah menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, karena dialah sandaran hidup umat manusia. Dan kita melihat dalam ayat ini bahwa tentu ada banyak hal yang Daud hadapi ketika itu, baik menghadapi musuh, menghadapi lawan, menghadapi semua persoalan dalam kehidupan setiap hari, menjalankan tugas-tugas sebagai raja. Ada itu banyak hal yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi. Namun kita melihat kunci yang dimiliki oleh Daud adalah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, agar supaya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan seseorang, tetapi menyerahkan, mengandalkan diri kepada Tuhan. Dan itulah sekali ayat firman Allah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saya tidak perlu bertanya tentang kekhawatiran apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Sebagai umat-umat Allah, sebagai anak Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kita setiap hari diperhadapkan dengan begitu banyak yang mengkhawatirkan kita. Apalagi kita masih diperhadapkan dengan musibah-musibah yang sedang terjadi hari-hari ini. Bicara tentang virus yang masih terjadi, yang kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Tetapi firman Allah datang kepada kita semua pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPI Pusaka Negara secara khusus, sebagai orang yang percaya, kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, karena itulah yang firman Allah ingatkan buat sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan kita, kebisaan kita, kehebatan kita, mungkin kepintaran kita pakai semua kepintaran kita untuk mengatasi semua masalah, pasti kita akan kecewa. Karena semua yang ada pada kita, baik itu kekuatan, kepandaian yang kita miliki, semua adalah terbatas adanya. Tetapi ketika berseru, bersandar, dan berharap kepada Tuhan untuk Ia akan menolong kita, maka di sana kita akan melihat Tuhan itu akan datang memberikan kita kekuatan. Haleluya, memberikan kita jalan keluar. Bicara tentang pemeliharaan Allah itu luar biasa. Itu sangat universal, itu umum. Dia pelihara kita setiap hari. Tuhan pelihara kita dari setiap ancaman yang datang, dan setiap apapun yang kita hadapi, itu bicara pemeliharaan Allah. Dan pemeliharaan Allah buat anak Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Allah buat anak Tuhan itu tidak pernah kurang, sempurna. Untuk pemeliharaan Allah buat kita, asal kita praktekkan firman Allah, serahkanlah kuatmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ada janji Tuhan yang sangat indah. Tuhan pelihara kita, pelihara setiap kebutuhan kita. Dia akan pelihara kita semua dari semua apa yang kita hadapi. Janji Tuhan, Tuhan pelihara kita. Haleluya. Dia berikan kita kemampuan, Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita kesanggupan, Dia memberkati kita, pertolongan dari semua yang kita lakukan. Itulah janji Tuhan.
Dia akan pelihara kita. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji melihara kita, itu pasti. Haleluya. Puji Tuhan, imani firman Allah, Tuhan pasti pelihara kita. Menghadapi mungkin juga sakit penyakit, merasa khawatir ke depan, kita silakan khawatir pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tidak biarkan. Tuhan peduli. Tuhan perhatikan kita. Tetaplah percaya Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah memandang Tuhan, tetaplah berserah pada Tuhan. Ada janji Tuhan, maka Dia pelihara engkau. Dia pelihara saya dan saudara. Tuhan pelihara jemaat Dia di pusaka negara. Tuhan pelihara umat Tuhan dimanapun Anda berada, siapapun Anda, kita sebagai umat Tuhan, janji Tuhan, Tuhan pelihara engkau. Tuhan pelihara kita semua. Haleluya. Luar biasa. Firman Allah. Dahsyat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan, tidak selamanya Tuhan biarkan kita goyah. Satu saat Tuhan izinkan kita goyah untuk melatih kita agar tetap teguh, tetap berharap pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, di saat kita tidak sanggup, Tuhan melihat kesanggupan kita. Dia biarkan kita goyah menghadapi semua persoalan kita hadapi. Dan ini kebenaran firman Allah. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tidak biarkan kita. Haleluya. Dan ketika Tuhan izinkan kita alami mungkin masalah, penderitaan, tujuan Tuhan agar apa? Kita semakin berharap pada Tuhan. Bukan berharap pada manusia. Bukan mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan seseorang. Tapi tetap andalkan dan berharap. Dan berkati anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, umat Tuhan, gereja apapun Anda, secara terus dimati oleh pusaka negara, serahkan hidup kita pada Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah penyertaan Tuhan baik sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Pastikan pemeliharaan Allah sangat sempurna. Dan berkati, kita berdoa firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih mencukupkan, mengadakan semua. Bahkan apapun yang dihadapi umat-Mu, setiap saat kami percaya Tuhan pelihara kami semua. Baik dari ancaman-ancaman yang sedang terjadi hari-hari ini, dari virus yang masih melanda hari-hari ini, ada janji pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu di mana mereka berada. Dan kami pegang kebenaran firman Allah. Janji Tuhan sangat luar biasa buat kami. Tuhan tolong, biar kita percaya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Kali kami berdoa lewat umat-Mu yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah masing-masing. Tangan kasih Allah menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Beri mereka kemenangan. Puji Tuhan, terima kasih Engkau baik. Mereka lemah kuatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpilih Tuhan mampukan kami semua tetap menjalani hidup ini dengan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, selamatkan bangsa kami, negara kami dari ancaman virus yang masih terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan tolong pemerintah kami, bangsa kami, negara kami, secara keseluruhan pemerintah mengatasi musibah-musibah ini. Hikmat dari Tuhan menyertai. Khusus Bapak Presiden, berkat dalam tugas yang dihadapi setiap hari dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Allah. Puji Tuhan, secara khusus buat jemaat, kita di pusaka negara berkat pada sepanjang hari ini, di mana mereka berada, saat mereka di perjalanan, mereka sudah di pekerjaan, di toko, di kantor, di perusahaan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Allah buat mereka semua. Puji Tuhan, demikian kami sekeluarga, kami percaya, kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah buat kami. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, jemaat mungkin yang hari ulang tahun diberkati Tuhan dengan kesehatan dan umur panjang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.